culture shock. So can I smoke? Merokok, Beb. Jangan sentuh aku, Bo. Simple senyum sayang. Assalamualaikum. Halo Re, apa kabar ya? Apik kan? Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. In this video we will talk about culture shock in Turkey. Jadi sesuai requestan di DM Instagram, buat video tentang culture shock di Turki, atau lebih tepatnya hal-hal yang bikin aku terkesan selama tinggal di Turki. Jadi kalau aku yang orang Indonesia nggak makan nasi kayak kurang kenyang gitu kan. Kalau buat Ahmed yang orang Turki nggak makan roti itu yang kayak kurang kenyang. Mereka makan nasi tapi nggak sering kayak kita. Mereka makan roti itu bisa pagi, siang, malam kayak kita makan nasi di Indonesia. Aku kagetnya bahkan Ahmed makan mie instan itu pakai roti juga. What difference with you, babe? You eat noodle with rice too? Sure. Yo. Kamu makan apa? Bread, so important for us. Banyak roti-roti di Turki. Aku sendiri jujur kurang suka sama roti yang mungkin paling mudah dijumpai di rumah orang-orang Turki setiap harinya yang mereka makan biasanya. Ini dia salah satu roti yang paling sering aku temui di rumah-rumah orang Turki. Jadi kayak gini, kulitnya itu keras, garing banget gitu, dan dalamnya kayak gini. Jadi aku lebih suka roti yang jenisnya kayak roti lawash. Iya. Sama Ramazan pide juga aku suka karena teksturnya lebih lembut menurut aku. Jadi di setiap negara itu ada yang namanya standar kecantikan masing-masing kan. Dan kalau di Turki pada umumnya itu setahu aku untuk para cewek-ceweknya itu nggak suka bulu-bulu halus di wajah kecuali alis sama bulu mata ya. Jadi mereka misalnya ada kumis tipis. Kalau di Indonesia kan beberapa orang anggap itu manis gitu kan, kumis tipis. Tapi kalau di Turki mereka pasti bakal bersihin itu. So what do you do if aku punya kumis tipis? Aku cukur lah, jangan khawatir. So if I don't want, aku nggak mau. We can together. I won't force you, but aku tahu. Kamu cukup for your husband, babe. Karena cantikmu sekarang, not only for yourself, for your husband too. Dan orang Turki juga setahu aku biasanya kurang suka sama yang namanya alis gandeng. Jadi mereka pasti bersihin alis mereka sama rapihin pastinya untuk bisa lebih cantik. Bahkan Ahmed waktu setelah ijab kabul udah berani liatin wajah aku deket-deket. Itu dia bener-bener ngeliatin wajah aku dari deket dan cuma mau bilang, alhamdulillah beb, alis kamu pisah. Padahal aku udah salting setengah mati. Waduh, aku kenapa? What about the nose? There is a standard. Nose, I think bones in here. You know, in here. Mencong. Bengkok. Yo. It's not good in Turkey. And for me, I like small nose. Yes. Because you fart. No, I don't. Okay. Small nose, so cute. I think like that. Actually, banyak orang di sini, they don't like big nose too. If like me, Cute. it's for you, not I don't care others. Jadi emang ya manusia, cowok Turki kalau punya beard dan kumis itu mereka lebih handsome, right? Yo, there are a word in Turkey. Beard and mustache is makeup for men's.
So you are natural now without makeup. Yes, so natural. What can I do? Istriku suka natural like this. Because when I have little makeup, she is saying cukur 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 to me because tusuk tusuk. Orang Turki itu juga dikenal sebagai negara tertinggi yang mengkonsumsi teh. We love tea and we can drink every time. Tea. Waktu aku bertamu dan mereka kasih aku teh, itu kalau lihat gelas aku kosong, mereka pasti langsung kasih teh lagi. Begitu your belly. Where is it? Kızım. No, it's your belly. Waktu aku bertamu, kalau mereka kasih aku teh dan lihat gelas aku kosong, udah aku minum tehnya, itu mereka pasti semangat buat nuangin teh lagi dan lagi. Itu mereka gak akan berhenti kalau kita bilang udah cukup. Tapi istriku buat iced tea with Turkish tea too. Use big glass and kasih gula banyak. You broke our culture, babe. Aku sampai sekarang belum bisa makan yogurt kayak mereka, orang Turki. Tapi kalian jangan bayangin rasanya itu kayak kebanyakan yang ada di Indonesia, minuman yogurt yang rasa-rasa gitu. Kalau itu aku juga suka. Jadi yang aku maksud itu yang plain yogurt. Tiap rumah itu pasti ada yang namanya yogurt. Mereka makan yogurt bisa pakai apa aja, kayak roti, daging, pangsit, pasta, bahkan nasi. Itu mereka kasih yogurt juga. Dan bahkan makanan mereka juga banyak yang terbuat dari yogurt. Kamu bisa minum ayran, tapi gak bisa makan yogurt, babe. Yes. Jadi ada minuman tradisional Turki yang namanya ayran. Di video-video aku sebelumnya juga ada kan yang ayran, tentang ayran. Jadi terbuat dari air, yogurt, sama sedikit garam. Yes. If you put cucumber, it will cacık. Nah, awalnya juga aku nggak suka ayran karena aneh kan buat lidah-lidah aku, karena rasanya itu asam asin gitu. Jadi minuman tapi asam asin, aneh. Tapi nggak tahu kenapa kayak sekarang udah bisa minum, bahkan satu botol besar itu bisa aku minum sendiri dalam sehari, bukan dalam satu tegukan. Dan yang bikin aku lebih shock itu ada snack chips Lay's, itu rasa yogurt. Iyo. If you put some seasoning, it will delicious, babe. No. Asam manis, asam asin. Culture shock. Jadi pasti udah umum juga tentang negara Turki yang orang-orangnya dikenal cinta anjing, kucing, dan banyak kucing sama anjing liar juga di sini yang cantik-cantik. Tapi meskipun aku sendiri pun udah tahu tentang itu sebelum ke Turki, tapi waktu ke Turki dan melihat dengan mata kepala sendiri tuh rasanya masya Allah sekali. Jadi di jalan-jalan, di depan-depan toko, rumah, itu banyak yang nyediain tempat makan minum untuk kucing atau anjing liar. It's culture from Ottoman time, and they are Allah creature and have right to comfort life too. So you won't get poor if you give food to them. Dan kalian pasti juga tahu kalau di Turki itu kebanyakan bermazhab Hanafi. Jadi itu kenapa mereka bisa pegang anjing dengan nyaman. Jadi yang tanya-tanya kok mereka muslim tapi pegang anjing, karena mazhabnya ya beda. Di sini bir, minuman keras itu mudah ditemukan dan dibeli. Jadi kamu pernah minum bir juga? You have friend drink too, right?
Alhamdulillah, never babe. And nauzubillah min zalik. Allah protect me till this my age, and inshallah every time like that. Insyaallah, amin. I mean, but yes, I have friends drink alcohol too. But when they drink alcohol, me and Bunyamin choose chocolate milk. Also, your friend from university, Yo, they don't mock you? tidak, but they try give us too. But when we reject, they never force. Di sini perempuan merokok itu hal normal. Bahkan banyak juga perempuan yang berhijab itu merokok di jalan-jalan. Jadi kayak udah hal yang wajar di sini. Mereka nggak bakal dijulitin tetangga juga. So can I smoke? Merokok, Beb? Are you kidding? Aku stop merokok for you, dan kamu mau merokok? But I never forbid you for merokok. Yes, but you say to me, if you smoke, never come to me, never touch, hug. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, mas. Aku jijik. You say it like that every time. So okay, you can smoke but never touch to me, never hug or come to me. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, mbak. Aku jijik. Hari pertama aku di Turki, tepatnya di Istanbul, itu aku udah lihat yang namanya orang berantem di jalan raya. Jadi mereka teriak satu sama lain. Sebenarnya mau berantem juga, tapi orang-orang di sekitar misah mereka. Waktu itu kalau nggak salah supir bis sama pengendara mobil. Tapi sekarang karena mungkin udah biasa, aku udah selama di sini udah beberapa kali lihat orang berantem juga di jalan raya. Itu jadi kayak sekarang kalau ketemu pun cuma berantem. Karena emang udah biasa dan nggak sekali dua kali aku lihatnya di jalan raya. Padahal waktu awal-awal, waktu lihatnya aku juga kayak ikut dredeg, merinding maksudnya. Jadi kayak mereka kalau udah di jalan raya itu nggak mau ngalah gitu. Tapi nggak semuanya juga ya, banyak juga yang sabar, pasti ada. Cuman aku lihatnya di tempat aku yang dulu itu banyak dari mereka yang klakson-klakson, teriak-teriak dari mobil. Nggak semuanya juga pasti turun terus berantem juga enggak. Apalagi kan nada bicaranya orang Turki itu tinggi, kayak marah-marah, meskipun ngomong normal, ngomong biasa aja, cuman mereka nadanya emang tinggi, jadi kayak lagi marah-marah meskipun nggak marah. When I was in Indonesia, when I talked to Naza, she scolded me a lot of times. Shh, don't scream. People will think you scolded me. Aku nggak budek, beb. But I didn't scream. I talk normal. But Naza every time, shh, shh. Yes, but after it you will talk to me like this. Bisik-bisik. Orang Turki itu termasuk punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi kalau kalian ke Turki itu pasti kalian bisa lihat bendera Turki gede-gede gitu. Gak hanya pas hari tertentu, tapi tiap hari bisa kalian temui. Dan jangan kaget juga kalau orang Turki kebanyakan gak bisa bahasa Inggris. Jadi kebanyakan mereka itu sangat bangga terhadap negaranya mereka, terhadap bahasa mereka, budaya mereka. Waktu pertama kali aku belanja di Turki itu aku pikir kan seenggaknya kayak di Indonesia yang ingredientsnya tuh kayak sampo, ada kan bahan-bahannya, ingredientsnya itu ada bahasa Inggrisnya, paling nggak ada kata terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya. Tapi di Turki tuh nggak ada, jadi aku nggak tahu buat apa. Full bahasa Turki, kebanyakan kayak gitu. Pengalaman aku juga waktu aku masih di Bodrum, waktu kehamilan awal-awal itu kan aku periksanya nggak ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit negeri gitu, tapi aku ke dokter Objin yang punya klinik sendiri, klinik swasta gitu. Selain karena Ahmed emang cari dokter Objin cewek, itu karena dokter tersebut bisa bahasa Inggris, jadi lebih enak komunikasi sama aku seenggaknya. Tapi waktu aku pindah ke sini, itu aku lanjutinnya ke rumah sakit besar dan aku belum nemu dokter yang bisa
bahasa Inggris, jadi agak susah buat aku di sini sekarang. Nah, insya Allah semoga lancar sampai lahiran. Amin. Amin. Dan waktu aku pertama kali ngurus izin tinggal atau ikamet, itu aku pikirkan pekerjaannya pasti ketemu sama orang-orang asing, jadi pasti bisa bahasa Inggris, pikirku kayak gitu. Tapi ternyata ada orang luar, orang asing nggak bisa bahasa Turki, terus coba ngobrol sama pekerjanya pakai bahasa Inggris, itu pekerjanya pakai Google Translate aku lihatnya. If someone mock me because my bad English, I won't say, just I will answer. Of course, my first language is Turkish. So never said if someone say to you, your English so bad. At least we try, learn, and do best too. Maybe first 2 months Naza in Turkey, cry every time because food test. I can't eat aku mau rendang rawon. Jadi awal-awal aku di sini itu susah banget buat bisa nerima rasa makanan Turki, karena kebanyakan makanan di sini yang aku rasain itu kayak lebih dominan ke asam. Kayak pasti ada rasa asam-asamnya gitu, meskipun nggak semuanya tapi kebanyakan. Aneh sama Baba itu kayak ikut berjuang buat aku bisa makan makanan Turki. Jadi mereka itu kayak yang sebelumnya nggak sering makan nasi, jadi waktu aku sama mereka selalu masak nasi, jadi sering stok beras. Terus kalau lihat saus yang ada tulisannya hot spicy itu pasti mereka beli, karena kan aku suka pedas, mereka taunya orang Indonesia suka pedas, jadi mereka coba cari saus-saus yang pedas gitu. Tapi buat aku saus di sini itu kayak lebih dominan ke rasa asamnya daripada pedesnya, meskipun tulisannya extra hot. Dan mereka juga sering beli ikan, karena mereka pikir aku kan dari Indonesia, negara kepulauan, jadi mungkin makananku kayak ikan-ikan seringnya, padahal nggak gitu juga. Dan nggak tahu kenapa waktu awal-awal di sini tuh aku juga ngerasa kayak makanan mereka hambar buat lidah aku. Tapi nggak semuanya juga, ada makanan yang aku suka yang bisa langsung aku terima, kayak lahmacun, kokoreç, shirdan, doner, itu aku suka. Sekarang alhamdulillahnya mungkin karena udah biasa lidah aku, jadi udah bisa makan lebih banyak makanan Turki yang bisa aku makan. Meskipun yogurt aku masih belum bisa banyak-banyak, cuma buat kesehatan baby aja. Jadi mungkin udah umum juga di Indonesia kalau orang dengar kata Turki itu biasanya yang diingatkan kebab sama karpet. Dan rumah-rumah di Turki itu full berkarpet pada umumnya, jadi nggak hanya di ruang tamu, di kamar-kamar, di dapur, di lorong-lorong jalan itu juga mereka pakai karpet. For nggak adem, dingin. For nggak dingin. But at summer too. Mayoritas wanita di Turki itu bisa merajut, meskipun mereka nggak suka pun setidaknya tuh tahu gimana merajut. Tapi kata Ahmed, generasi yang sekarang itu kayak udah mulai jarang, karena mereka lebih milih beli jadi. Bahkan rajutan itu juga dijadikan salah satu hantaran kalau di sini. Waktu aku kesini pertama kali itu juga ternyata aku udah dapat banyak hasil rajutan dari neneknya Ahmed. Itu banyak banget, ada baju-baju bayi kayak gini. Gemes. Ini batik, biasanya buat musim dingin. Yes. Jadi kayak fungsinya kayak kaos kaki. Yeah. This for me, babe. Yes. This baby. And like that. Kayak gini. Like that. You can think like that. This like shoes for house. House, yes. Looking so traditional. I like my culture about this. Mostly that's all from babaanneku. Allah put in Jannah. I pray every time because that's all. Jadi neneknya Ahmed itu waktu masih kuat itu Ahmed masih kecil waktu itu, jadi ini udah lama ya sebenarnya, cuma ya baru karena emang disiapin khusus buat Ahmed.
Adiknya ada sendiri. Ada baju juga buat aku. Wow. Kembaran sama baby. Jadi aku juga harus bisa. Kalau bojomu wong Turki, kamu harus. Oh no. Buat aku wong Jawa, Beb. You can learn, babe. Nggak bisa, Beb. It's okay, babe. I'm kidding. I love you. Bo, simple senyum sayang. Jadi itu aja beberapa culture shock yang aku rasain selama ada di Turki. Kalau mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf. Atau mungkin kurang setuju dengan apa yang aku bilang di video ini. Juga mungkin kurangnya pengetahuan aku. Kadang aku cuma share apa yang aku rasain secara pribadi aja. Kalau ada tambahan culture shock di Turki yang kalian tahu, yang belum aku sebutin di video ini, boleh banget kalian share di komen. If you like our video, ojo lali like, comment, and share ya, deh. But if you don't like, just skip aja because you udah mampu. Aku tuduh spek ida mampu nurut karepmu. Aku ninu. Ojo lali subscribe ya, deh. Biar kita semangat terus bikin videonya. Atur suwun.